memperlihatkan seorang ibu rumah tangga bernama Connie. Dia tinggal bersama suaminya yang bernama Edward dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Charlie. Mereka adalah keluarga yang bahagia dengan kehidupan yang berkecukupan dikarenakan Edward merupakan pemilik bisnis produksi truk, sedangkan Connie hanyalah seorang ibu rumah tangga namun kerap aktif mengikuti acara-acara perlelangan properti. Pada suatu waktu, badai angin yang sangat hebat sedang terjadi di kota tempat tinggal mereka. Di situ terlihat orang-orang cukup dibuat kelimpungan, termasuk juga Connie, yang saat itu dia baru saja pulang dari membeli souvenir untuk sebuah acara ulang tahun. Akibat badai angin yang begitu kencang tersebut, Connie tiba-tiba tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria muda bernama Paul. Insiden kecil itu pun membuat Connie mengalami luka di bagian lutut kakinya. Tapi dia terlihat mengabaikannya karena dia sedang terburu-buru untuk segera pergi. Dia pun berusaha menyetop beberapa taksi, bahkan meminta Paul juga membantunya, namun tak ada satupun taksi yang mau berhenti. Paul yang melihat kondisi Connie yang terluka, akhirnya mengajaknya masuk ke apartemennya untuk membersihkan sekaligus mengobati lukanya. Usai mengobati lukanya, di situ Connie melihat Paul adalah seorang pemuda tampan dan juga baik hati, sehingga dia pun berterima kasih kepadanya. Akan tetapi dia tidak bisa berlama-lama di apartemen Paul karena dia harus segera pulang. Sebelum pulang, Paul memberikan satu buku sebagai souvenir darinya. Sesampainya di rumah, Connie pun menceritakan insiden kecil yang menimpanya tadi pagi kepada sang suami. Dia mengatakan jika ada seorang pria muda baik hati telah membantu mengobati lukanya, sehingga dia merasa berhutang budi kepadanya. Edward yang mendengar cerita istrinya lantas menyuruhnya untuk mengirimkan pemuda itu sebotol minuman sebagai tanda rasa terima kasih mereka. Lalu pada malam harinya, Connie yang lagi kepengin mabar, tapi Edward malah fokus dan sibuk dengan kegiatannya. Sehingga hal tersebut tampaknya membuat Connie merasa kecewa. Kemudian keesokan paginya, Connie tak sengaja menemukan ada nomor telepon Paul di dalam buku yang diberikan kepadanya tempo hari. Hal tersebut membuat Connie semakin teringat kepada Paul, sampai akhirnya dia pun memutuskan untuk menelponnya menggunakan telepon umum. Connie menelpon Paul karena dia ingin meminta alamatnya guna mengirimkannya sebotol minuman sebagai tanda terima kasih atas pertolongannya. Bukannya memberikan alamat rumahnya, si Paul malah merayu Connie dan menyuruhnya langsung datang ke rumahnya. Mendengar perkataan Paul seperti itu, Connie pun tak menolak dan dia lantas pergi ke apartemen Paul sambil membawakan sebotol minuman. Sesampainya di sana, Paul pun langsung menyambut Connie dengan membukakannya pintu. Awalnya, Connie merasa ragu ingin masuk, tapi setelah dirayu Paul, dia pun akhirnya mau masuk. Setelah menyajikan Connie secangkir kopi, Paul kemudian mulai berani memegang tangan Connie untuk mengajarnya cara membaca buku khusus untuk tunanetra. Connie pun tampaknya menikmati kebersamaan itu dengan Paul. Akan tetapi lama-kelamaan dia mulai tersadar kalau perbuatannya itu adalah salah, sehingga dia pun bergegas meminta izin untuk pergi. Selepas dari tempat Paul, Connie kemudian pergi ke kantor suaminya untuk memberikan sebuah kejutan. Di sana dia juga bertemu dengan teman sekaligus karyawan suaminya yang bernama Bill. Ketika Bill telah keluar, Connie pun memberikan hadiah untuk suaminya, sebuah baju dengan harapan agar Edward bisa lebih menyayanginya dan memberikan perhatian lebih. Namun baru saja niatnya itu disampaikan, Edward malah kembali menunjukkan kesibukannya di depan Connie, sehingga hal tersebut tampaknya membuat Connie kembali kecewa. Hari berikutnya, Connie kembali mendatangi apartemen Paul, dan di sana mereka pun mulai saling mengenal lebih dekat satu sama lain, hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk berdansa. Mereka berdua pun menikmati dansa dan semakin lama terlihat Paul dan Connie juga semakin romantis. Namun hal itu tiba-tiba saja harus terganggu dengan bunyi panggilan telepon dari Edward. Connie lantas sadar dan kembali merasa kalau perbuatannya dengan Paul adalah sebuah kesalahan. Sebab bagaimanapun Connie adalah seorang istri dan juga ibu rumah tangga yang tidak seharusnya dansa dengan laki-laki lain. Untuk itu Connie pun bergegas meminta izin untuk pergi pulang. Akan tetapi dikarenakan mantelnya ketinggalan, dia pun berniat kembali. Tapi Paul dengan sigap justru langsung menggendong Connie dan mabar pusreng pun terjadi. Setelahnya bermain api bersama Paul, terlihat Connie hanya bisa menangis di kereta api sambil membayangkan kejadian yang baru saja dia lakukan.
Sementara itu, Edward yang baru saja pulang bekerja berbicara dengan seorang temannya untuk memastikan apakah Connie istrinya telah berbicara dengannya tentang pembelian saham miliknya. Temannya itu pun mengatakan jika dia tidak pernah bertemu apalagi berbicara dengan Connie. Mendengar perkataan temannya itu, Edward pun terlihat sedikit merasa gelisah sambil bertanya dalam hati apakah Connie telah membohonginya. Keesokan harinya, Connie kembali menemui Paul dan kembali pusreng bersama dengan Paul. Bahkan Connie telah melupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan juga ibu. Mereka juga bahkan mulai berani tampil di ruang publik saat makan siang bersama. Di tempat itu tak tanggung-tanggung, Paul dan Connie juga memperlihatkan kemesraan mereka di depan orang banyak tanpa mengkhawatirkan jika suaminya bisa saja melihat kelakuan mereka berdua. Dan benar saja, kelakuan Connie dan Paul tersebut tak sengaja dilihat oleh Bill, karyawan dari Edward. Keesokannya, Edward yang mulai merasa hubungannya dengan sang istri makin renggang, lalu mencoba merengkapnya kembali dengan mengajak Connie untuk makan siang bersama. Namun Connie malah menolak ajakan suaminya dengan beralasan jika hari ini dia ada jadwal untuk pergi perawatan ke salon. Edward pun tidak memaksa Connie dan akhirnya dia pun memutuskan berangkat bekerja. Tetapi ketika di kantor, dia yang sudah menaruh kecurigaan kepada sang istri, lantas menelpon pihak salon yang akan dikunjungi istrinya itu. Edward menanyakan apakah di salon itu ada jadwal untuk wanita bernama Connie, dan pihak salon menjawab tidak ada. Di tempat berbeda, ketika Connie sedang berjalan menuju ke apartemen Paul, dia justru tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran dua orang temannya yang tak sengaja lewat di depannya. Situasi itu pun membuat Connie jadi grogi, terlebih kedua temannya itu mengajaknya makan siang. Dan dia tidak bisa menolak sehingga dengan terpaksa menunda niatnya pergi ke tempat Paul. Setelah berada di dalam kafe yang lokasinya tepat berada di depan gedung apartemen Paul, Connie pun langsung menelpon Paul untuk memberitahunya agar menunggu sebentar. Namun betapa terkejutnya Connie, pasalnya tak lama kemudian Paul malah datang menyusulnya ke kafe tersebut. Tak lama berada di situ, Paul kemudian pergi ke toilet sambil memberikan kode untuk Connie. Menyadari ajakan Paul itu, Connie pun lantas izin kepada kedua temannya untuk pergi ke toilet. Ketika mereka telah bertemu di sana, mereka pun kembali mabar pusreng. Singkat cerita, setelah selesai, Connie pun kembali bersama teman-temannya, sedangkan Paul memutuskan meninggalkan kafe itu. Salah satu teman Connie yang bernama Tracy saat itu menasihati sekaligus memperingatkan kedua temannya agar mereka menghindari yang namanya perselingkuhan. Karena perbuatan tersebut hanya akan mendatangkan petaka suatu hari nanti. Mendengar perkataan Tracy seperti itu awalnya membuat Connie tampak cemas. Namun setelah kembali bersama Paul, dia seolah-olah tak peduli lagi untuk berbuat kesalahan, sehingga untuk kesekian kalinya mereka kembali berpusreng. Sementara itu di tempat kerjanya, Edward tiba-tiba memutuskan untuk memecat Bill karena dia menganggap kalau Bill telah mengkhianati urusan bisnisnya. Melihat sikap Edward seperti itu membuat Bill sangat kecewa, sehingga dia pun mengingatkan Edward untuk mengurus istrinya dengan baik. Dalam hal ini, Bill sebenarnya ingin memberitahu Edward kalau dia pernah melihat Connie bersama pria lain. Namun karena situasi yang tidak memungkinkan, dia pun cukup mengingatkannya saja. Setelah mendengar perkataan Bill, Edward bagaikan tertampar dan begitu terkejut sehingga untuk itu dia kemudian menyuruh seorang detektif swasta untuk mengawasi semua aktivitas istrinya saat di luar rumah dan mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukannya. Keesokan paginya, saat Edward berangkat keluar kota untuk sebuah bisnis, Connie pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk pergi bersama Paul untuk menonton ke bioskop dan juga berpusreng tentunya. Kemudian ketika mereka telah selesai, di jalan Connie dan Paul pun tidak menyadari ternyata detektif sewaan Edward sedang memotret mereka berdua. Selama beberapa waktu, detektif itu pun melaporkan kejadian investigasinya kepada Edward. Dia memberikan bukti foto-foto Connie bersama seorang pria muda bernama Paul. Tak hanya itu, detektif itu juga memberikan identitas lengkap dengan alamat tempat tinggal Paul kepada Edward. Edward yang baru mengetahui istrinya selama ini telah bermain api terlihat begitu sangat marah. Keesokannya, Connie yang mulai sadar dengan kesalahannya berniat ingin menyudahi hubungannya dengan Paul. Namun ketika dia baru saja mendekati apartemen Paul, dia justru melihat Paul jalan bersama wanita lain dan masuk ke sebuah toko buku. Setelah mengikuti dan benar-benar memastikan pria itu adalah Paul, Connie sontak begitu marah dan segera melabrak mereka berdua. Paul yang tak ingin keributan itu ditonton banyak orang lantas bergegas membawa Connie.
Di depan apartemen Paul tersebut dengan sangat marah, Connie mengatakan jika dia ingin mengakhiri hubungan mereka. Akan tetapi, Paul berusaha menenangkan Connie, bahkan dia mengeluarkan jurusnya dengan terus memaksa Connie berpusreng. Awalnya Connie menolak, namun pada akhirnya khilaf juga. Setelahnya, kali ini Paul kemudian melihat ada seorang pria berdiri di depan apartemennya, yang mana pria itu adalah Edward. Edward pun kemudian memberanikan dirinya untuk menemui Paul di apartemennya. Edward segera memperkenalkan dirinya kalau dia adalah suami sah dari Connie. Paul yang menyadari kalau pria di hadapannya itu adalah suami Connie tampak sedikit cemas. Namun dia juga berusaha tetap tenang sambil mempersilahkan Edward masuk. Kedua pria ini pun mulai saling mencurigai sembari saling mewaspadai, menjaga-jaga diri jika seandainya salah satu dari mereka ada yang menyerang duluan. Akan tetapi Edward cukup bisa membawa dirinya tetap tenang. Walaupun saat ini di depannya ada pria selingkuhan istrinya yang dengan nyata memberitahu kalau istrinya sering ke apartemen. Awalnya perbincangan Edward dan Paul berjalan dengan tenang sambil berusaha mencari jalan keluar atas problem yang telah terjadi. Namun ketika Edward melihat kasur Paul yang sangat berantakan, dia pun mulai membayangkan kalau istrinya telah berpusreng di tempat tersebut. Alhasil emosi Edward pun tak bisa dikendalikan sehingga akhirnya dia mengambil sebuah souvenir yang dia hadiahkan dulu untuk istrinya untuk menghantam kepala Paul berulang kali sampai akhirnya Paul pun meregang nyawa. Setelah menghabisi Paul, Edward mulai kebingungan harus berbuat apa selanjutnya. Dia tampak begitu panik, terlebih lagi waktu itu telepon tiba-tiba berdering. Ternyata yang menelpon adalah Connie, istrinya sendiri. Connie mengatakan jika dia ingin menyudahi hubungannya dengan Paul, sebab sekarang dia telah sadar atas kesalahannya selama ini. Edward yang mendengar langsung pengakuan istrinya lewat telepon itu lantas membuatnya optimis jika dia telah melakukan sesuatu yang wajar terhadap Paul. Dia pun segera mulai membersihkan semua jejak-jejak kejahatannya, termasuk menghapus semua bukti percakapan telepon istrinya yang tersimpan di telepon milik Paul. Setelah semuanya beres, Edward pun bergegas membawa tubuh Paul ke dalam mobil dan pergi untuk membuangnya ke tempat pembuangan akhir pada tengah malam. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, 2 polisi mendatangi rumah Edward. Di sana mereka memberitahu Connie tentang hilangnya seorang pemuda bernama Paul dari apartemennya sejak 2 minggu yang lalu. Polisi tersebut ternyata mendapat laporan dari wanita yang mengaku sebagai istrinya Paul. Di sini ternyata mulai ketahuan bahwa Paul juga ternyata sudah memiliki istri, sehingga bisa dikatakan kedua pasangan itu sama-sama telah mengkhianati pasangan mereka masing-masing. Mendengar penjelasan dari polisi tersebut, terlihat raut wajah dari Connie mulai cemas, namun ia membantah kalau dirinya hanya mengenal Paul sebatas pelanggan yang membeli bukunya. Kemudian ketika mereka sedang makan, Charlie memberitahu ayahnya jika ada 2 polisi telah datang ke rumah. Namun Connie enggan membahas kenapa polisi sampai mencarinya, karena dia takut salah menjawab dan bisa menyebabkan hubungannya dengan Paul diketahui. Padahal Edward sendiri sudah mengetahui perihal itu. Selang beberapa hari, kedua polisi yang tempo hari datang lagi ke rumah mereka. Polisi itu kemudian memberitahukan mereka kalau Paul telah ditemukan, namun dalam keadaan kondisi telah tewas. Connie pun sontak terkejut bukan main mendengar kabar duka tersebut. Dia tak percaya kalau pria yang menjadi selingkuhannya itu tiba-tiba saja telah tiada. Polisi yang mencurigai ada keterlibatan, lantas mulai mencecarnya dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkan Connie. Edward yang mendengar pertanyaan polisi menyudutkan istrinya, lantas membela istrinya sebab dia pun juga takut kalau Connie akan terlibat dalam kejahatan yang justru diperbuatnya. Ketika polisi-polisi itu telah pergi, Connie pun terlihat menangis memikirkan Paul. Kemudian pada suatu hari, Connie yang sedang mencuci pakaian suaminya di tempat laundry tak sengaja menemukan beberapa foto-foto bersama Paul yang ada di dalam saku mantelnya Edward. Connie pun begitu terkejut karena dia baru mengetahui ternyata hubungannya dengan Paul selama ini sebenarnya telah diketahui oleh Edward. Sejak saat itu Connie pun mulai canggung di depan suaminya yang telah mengetahui perbuatannya. Terlebih lagi ketika malam hari saat mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka, Connie terus memikirkan hal tersebut. Hingga pada akhirnya Connie memberanikan dirinya untuk berbicara dengan Edward tentang masalah hubungannya dengan Paul. Di situ dia juga mulai mengetahui kalau suaminya lah yang telah menghabisi Paul, dan itu semua Edward lakukan demi menjaga keutuhan rumah tangga dan masa depan anaknya. Setelah melampiaskan semua keluh kesah dan semua rahasia yang sama-sama mereka simpan selama ini, kedua pasangan itu pun saling menangisi atas apa yang telah terjadi. Lalu ketika Edward bersama putranya sedang bermain piano, di sebelahnya Connie juga sedang melihat foto-foto. Di situ dia dikejutkan dengan souvenir yang pernah dia berikan kepada Paul malah berada di rumahnya.
Edward ternyata membawa pulang souvenir itu setelah dia pakai untuk menghabisi Paul karena di dalam souvenir tersebut ada pesan istimewa yang telah dia tulis untuk istrinya. Connie pun tak kuat menahan sedihnya karena dia baru menyadari jika suaminya adalah pria yang sangat menyayanginya selama ini. Tapi dengan teganya, Connie justru bermain api di belakangnya. Setelah semua kekacauan yang dibuat Connie selama ini, dia akhirnya mulai sadar akan kesalahannya telah membuat suami dan anaknya menjadi korban. Dia pun kemudian membakar bukti foto-fotonya dengan Paul sambil menyesali perbuatannya. Dia berpikir jika seandainya saja dia menolak masuk ke apartemen Paul saat itu, maka kekacauan itu tidak akan pernah terjadi. Namun sayangnya, nasi telah menjadi nasi goreng di mana penyesalan selalu datang di dalam kuali. Hingga suatu ketika Edward yang mendengar bunyi sirine polisi di sekitar rumahnya berniat ingin menyerahkan diri kepada polisi. Akan tetapi Connie melarang suaminya, sampai pada akhirnya mereka pun memilih pindah ke rumah yang baru, dan di sana Edward dan Connie pun memulai kisah kehidupan mereka yang baru. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Unfaithful. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.